bagaimana hukum melafalkan niat? Maka secara umum bid'ah. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengerjakan sama sekali. Terlalu banyak hadis tentang salat, ribuan hadis tentang salat. Tidak satu pun Nabi SAW mau salat mengucapkan usalli. Menjelaskan Nabi pernah mengucapkan usalli. Jangankan hadis yang sahih, hadis yang dhaif pun tidak ada. Jangan hadis yang dhaif, hadis palsu saja tidak ada. Dari sini sebenarnya mengatakan bahwasanya mengucapkan usalli adalah hukumnya bid'ah. Karena itu sepanjang lafadznya ada untuk menguatkan, silahkan. Makanya orang Arab pakai bahasa Arab. Sholli fardhus subhi. Melafalkan niat dalam sholat, apakah bid'ah? Baca usolli, bid'ah apa enggak? Jadi Salafi Wahabi memang senang membid'ahkan dan menyesatkan amalan orang lain. Yang pakai usolli sah, yang nggak pakai usolli sah. Jangan saling mengejek. Yang dibahas oleh para ulama tentang bagaimana hukum melafalkan niat. Maka secara umum ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan di mustahab, yaitu dianjurkan. Ini pendapat ulama Syafi'iyah, terutama ulama Syafi'iyah mutaakhirin. Mereka berkata melafalkan niat dianjurkan untuk mengkokohkan niat dalam hati, ya. Mengkokohkan niat dalam hati. Tetapi tidak perlu dikeras-keraskan, karena itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita mengucap misalnya usolli, tidak usah keras-keras. Usolli fardhu zuhri. Karena tujuan antum bukan untuk kasih tahu tetangga. Tetangga juga sudah tahu ini sama-sama salat zuhur kita. Enggak usah dikasih tahu. Tetapi maksudnya untuk mengokohkan isi hati, maka kita melafalkan dengan sir usolli fardhu zuhri untuk menguatkan isi hati kita. Ini pendapat banyak ulama Syafi'iyah. Yang kedua mengatakan bahwasanya ini adalah bid'ah. Dan dinukil oleh dari sebagian ulama. Insyaallah saya bahas di dalam buku saya Bekal Salat. Sebagian ulama mengatakan bid'ah, baik ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu maupun mutaakhirin. Bid'ah kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengerjakan sama sekali. Terlalu banyak hadis tentang salat, ribuan hadis tentang salat. Tidak satu pun Nabi SAW mau salat mengucapkan usalli. Dalam salat apapun tidak ada. Salat fardu, salat jama', salat safar, salat sunnah. Kalau Nabi pernah mengucapkan sekali saja, di antara ribuan salatnya pasti ada yang menukilkan. Lebih daripada itu, para sahabat yang mencontohi sunnah Nabi SAW, dan mereka bermacam-macam modelnya. Ada sahabat yang maksudnya dekat dengan Nabi SAW. Ada sahabat yang merupakan Arab Badui yang tidak tinggal di kota, ya. Maka semua tidak ada di antara mereka yang tatkala mau salat mengucapkan apa? Usolli. Tidak ada. Seandainya kalau kita mengatakan kita kan tidak seperti sahabat, maka kita butuh menguatkan niat. Kita bilang di zaman Nabi juga ada Arab Badui yang baru masuk Islam. Arab Badui juga yang baru masuk, yang mungkin secara pendidikan mereka tidak seperti orang-orang sekarang secara pendidikan, karena mereka tinggal di Badui kemudian bekerja mengurus ternak atau mengurus kebun, ya. Mereka juga tidak diajarkan oleh Nabi untuk mengucapkan apa? Usolli, ya. Oleh karenanya tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan Nabi pernah mengucapkan usolli. Jangankan hadis yang sahih, hadis yang dhaif pun tidak ada. Jangan hadis yang dhaif, hadis palsu saja tidak ada. Dari sini sebenarnya mengatakan bahwasanya mengucapkan usolli adalah hukumnya bid'ah, ya. Hukumnya bid'ah. Lafaz ini sebetulnya tidak diatur dalam kalimat-kalimat yang khusus. Ya, kenapa? Karena dikaitkan dengan ibadah yang dikerjakan. Karena itu sepanjang lafadznya ada untuk menguatkan, silahkan. Makanya orang Arab pakai bahasa Arab. Sholli fardhus subhi. Ya kan? Rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Arab. Di hatinya juga begitu. Jelas ya? Nah, tidak ada lafaz yang khusus. Jadi kalau Anda nanti yang misalnya berbeda pendapat dengan yang ini, mengatakan itu kan lafaznya tidak ada dari Nabi. Emang nggak ada. Mau dicari sampai kiamat kurang 2 hari juga akan ketemu. Akan ketemu. Karena lafaz ini dibantu menguatkan niat. Taat itu dihadirkan sesuai dengan kondisinya. Apa yang di hati itu yang dikeluarkan. Bahkan kalau Anda ingin ucapkan dalam bahasa Indonesia pun sah, karena belum masuk sholat. Saya pernah mendengar, jika kita sholat tidak perlu niatnya diucapkan, karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan atau tidak ada hadisnya.
Lalu jika selama ini kita melafalkan niat solat, apakah termasuk bid'ah? Berdosa atau tidak? Ya, termasuk bid'ah. Tidak ada hadis dari Nabi SAW, tidak pula satu riwayat para sahabat melakukannya, tidak juga dari tabi'in, tidak juga dari imam yang 4. Silakan baca dalam buku-buku atau fatwa-fatwa imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, tidak seorang pun mengajarkan ucapan niat atau merangkai ucapan niat. Usolli fardal maghrib thalatha raka'atin makmuman atau adaan atau imaman lillahi ta'ala. Tidak ada. Melafalkan niat dalam sholat, apakah bid'ah? Baca usolli, bid'ah apa enggak? Jadi Salafi Wahabi memang senang membid'ahkan dan menyesatkan amalan orang lain, termasuk melafalkan niat dalam sholat yang dianjurkan oleh banyak ulama mazhab 4. Karena mazhab Syafi'i sepakat melafalkan niat dalam sholat. Mazhab lain ada dari semua mazhab yang mendukung usolli di dalam sholat. Dalam mazhab Syafi'i, melafalkan niat dalam sholat hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan ijtihad dan pengamalan Imam Syafi'i radhiyallahu an sendiri yang disepakati oleh murid-murid beliau. Di mana ini? Diriwayatkannya di dalam kitab Al-Mu'jam. Dalam Al-Mu'jam karangan Imam Ibnul Muqri Al-Asbihani, beliau wafat tahun 381. Nah, di dalam kitab ini ya, beliau menyebutkan akhbarana Ibnu Khuzaimah haddatsana Ar-Rabi' qala kana Asy-Syafi'i idza arada an yadkhula fi shalah qala bismillah muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillah azza wa jalla Allahu akbar. Jadi kata beliau, Ar-Rabi' berkata, jadi Imam Ibnul Muqri ini dapat kabar dari Ibnu Khuzaimah, gurunya Imamul A'immah. Beliau dari Imam Ar-Rabi'. Ar-Rabi' berkata, apabila Asy-Syafi'i hendak masuk di dalam sholat, mau takbir, maka beliau berkata dengan nama Allah. Baca basmalah dulu. Basmalahnya keras lagi. Lalu muwajjihan di baitillah, menghadap ke Baitullah. Kemudian muaddiyan di fardillah azza wa jalla, menunaikan fardu dari Allah azza wa jalla. Allahu akbar. Baru takbir. Nah, ini artinya apa? Bahwa melafalkan niat di dalam sholat ini memang dari Imam Asy-Syafi'i. Kemudian disepakati oleh murid-muridnya Ashabus Syafi'i. Lalu kemudian mengapa berkembang menjadi usolli fardhu zuhri misalnya, atau usolli fardhu asri arba raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Mengapa berkembang seperti itu? Itu namanya teori ilmu fikih. Jadi oleh murid-muridnya Ashabus Syafi'i dikembangkan sesuai dengan ilmu fikih. Kalau ingin tahu, ya belajar ilmu fikih, belajar usul fikih, belajar kaidah fikih, dan perlu belajar agak lama. Kalau nggak belajar ya sedikit-sedikit bid'ah, dan nggak boleh membid'ahkan ini. Karena yang Syafi'i ini ulama salaf. Kata Imam At-Tahawiyah dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, wa ulama'us salaf minas sabiqin wa man ba'dahum minat tabi'in ahlil khairi wal athar wa ahlil fiqhi wal nazar la yuzkaruna illa bil jamil wa man dzakarahum bisu fa huwa ala ghairis sabil. Ini dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ulama salaf dari kalangan terdahulu dan sesudahnya, dan ulama sesudah mereka dari generasi tabi'in, yaitu ahli kebaikan dan athar, serta ahli fikih dan nazar atau pemikiran, tidak boleh disebut kecuali dengan sebutan yang baik. Nggak boleh dibilang Imam Syafi'i bid'ah, Imam Syafi'i, nggak boleh, karena ulama salaf dan disepakati oleh ulama. Maka barang siapa yang menyebut mereka dengan buruk, berarti ia tidak mengikuti jalan yang lurus. Masalah niat untuk sholat Ustaz,
Kenapa ada yang bilang tidak usah melafadzkan usolli farda? Lalu niat apa yang dibaca ketika mau sholat? Memang itu tidak pernah ada contoh dari Nabi SAW. Makanya kita tidak lakukan, gitu kan? Pernahkah ada sebuah hadis dari Nabi SAW? Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian mau sholat bacalah usolli farda, salatid duhur dan seterusnya. Belum pernah ada satupun riwayat. Semua bab sholat membahas masalah itu. Dan sudah pernah saya jelaskan, ini hanya karangan dari sebagian orang-orang dari Al-Azhar di Mesir yang mengatakan perlu menguatkan niat dalam hati dengan lafaz, gitu kan? Tapi mereka mengatakan, ini pun teman-teman yang mengatakan mengucapkan usolli farda ini, mereka mengatakan ini adalah pelengkap niat dalam hati. Jadi kalau ada orang sholat, niat dalam hati mau sholat duhur, Allahu Akbar, dia lupa dengan lafaz lisannya, maka sah sholatnya. Tapi kalau ada orang mengatakan usolli farda salatid duhur, tapi hatinya nggak niat sholat, nggak sah, gitu kan? Tapi jumhur ulama mengatakan karena tidak pernah ada hadis yang menyebutkan lafaz niat dengan lisan, maka mengatakan niat dalam hati. Misal tadi Anda mau sholat isya, begitu imamnya Allah Akbar, kita terlintas mau sholat isya dan berjamaah, selesai. Dan kita sudah tahu kita jadi makmum, tidak usah bilang lagi makmuman. Yang imam sudah tahu jadi imam, tidak usah lagi mengatakan imaman. Memang sudah begitu ya, yang harus kita lakukan. Kaji malam ini adalah bahwa siapa yang pakai usolli, sholatnya tidak sah. Usolli itu kan mengingatkan hati. Bagi yang hatinya sudah kuat, tak perlu pakai usolli. Allahu Akbar. Tapi ada yang hatinya was-was. Kenapa dia was-was? Karena terlalu banyak nonton was-was. Anda belum was-was sebelum nonton was-was. Dia kalau tak pakai usolli hatinya was-was. Allahu Akbar. Salat maghrib apa salat isya? Salat qobliyah apa salat ba'diyah? Salat mukim apa salat musafir? 2 rakaat apa 3 rakaat? Maka untuk menolak was-wasnya, dia pun pakai usolli. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang pakai usolli sah, yang enggak pakai usolli sah. Jangan saling mengejek. Ini antara usolli tak usolli menunjukkan di dalam masjid. Kata yang pakai usolli kuat-kuat, usolli fardal maghribi. Kata yang enggak pakai usolli, enggak pakai usolli. Tengah ada preman baru tobat, nengok, kacau nih kata dia. Kami dulu sebelum ke masjid jamaah kami tak ada berkelahi begini. Kami memang tak ramai kata dia, tapi kami solid 4 orang, 1, 2, 3, 4. Jamaah gaplek, 1 sakit, oh yang 3 nih datang bawa jeruk. Mudah-mudahan cepat sehat ya. Udah lama kita tak main. Ini jamaah solat kok berkelahi. Tak usah hiraukan. Yang pakai usolli sah, yang enggak pakai usolli sah. Kata mazhab Syafi'i, pakai usolli itu mustahab, dianjurkan, menguatkan hati. Kata Maliki, Hanafi, Hambali, pakai usolli itu bid'ah, illa kecuali lidaf'il waswasah, untuk menolak waswasah. Nanti ketika bertinju antara usolli tak pakai usolli mau bertinju, siapa yang mendamaikan? Masuk Pak Polisi. Kenapa nih? Gara-gara usolli Pak. Yang pakai usolli sah menurut mazhab Syafi'i hukumnya mustahab. Yang enggak pakai usolli sah karena hatinya sudah kuat. Jangan kalian berkelahi. Adapun yang pakai usolli untuk menolak waswasah, enggak apa-apa, melomok jamaah. Pak Polisi kok tahu? Baru ngaji siang tadi. Nah, saudara-saudara seiman semua, pendapat Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa niat adalah pekerjaan hati atau amalul qalb, sehingga cukup dengan menghadirkan kesadaran dalam hati tanpa harus dilafalkan. Beliau menekankan bahwa niat adalah aspek fundamental dalam ibadah, namun tidak ada dalil kuat yang mewajibkan pelafalan niat sebelum sholat. Jika seseorang merasa lebih khusyuk dengan melafalkan niat, itu tidak masalah, tetapi bukan suatu keharusan. Dan pendapat Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwa niat tempatnya di hati. Dalam mazhab Syafi'i, pelafalan niat disunnahkan untuk membantu hati lebih fokus. Hal ini bertujuan untuk memastikan seseorang memiliki niat yang jelas sebelum sholat. Namun, jika ada yang memilih untuk tidak melafalkan, sholatnya tetap sah selama dalam hati sudah ada niat. Sedangkan, menurut Ustadz Firanda dan teman-temannya yang banyak dianggap sebagai Wahabi, berpendapat bahwa melafalkan niat sebelum sholat seperti membaca usolli adalah bid'ah, karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Menurut beliau, niat itu letaknya di hati, dan tidak ada satupun hadits syahih yang menunjukkan bahwa Nabi atau para sahabat mengucapkan niat sebelum sholat. Mazhab Imam Syafi'i menganggap sunnah. Melafalkan niat bukanlah wajib, tetapi dianjurkan untuk membantu menghadirkan niat di hati.
Ini merupakan pendapat banyak ulama fiqih, termasuk Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Jadi menyebutnya sebagai bid'ah dalam arti sesat perlu dipertimbangkan kembali, karena ada dasar fiqih yang membolehkan. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari dakwah official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.